Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Sekiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan senantiasa melingkupi hati dan pikiran kita semua. Pagi ini sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, marilah kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater destiny. Adapun tema besar kita masih berbicara tentang look forward. Tapi pagi ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Precious Time atau waktu yang berharga. Sebagai orang percaya, sudut pandang kita menilai waktu harus berbeda dengan sudut pandang orang dunia. Orang dunia berkata, time is money. Waktu adalah uang. Sehingga jangan heran, begitu banyak waktu yang mereka habiskan untuk mencari uang. Dari pagi cari uang sampai bahkan jauh malam. Seringkali waktu makan, waktu tidur, waktu keluarga itu dikorbankan. Seolah-olah harta duniawi jauh lebih berharga daripada waktu itu sendiri. Nah, kita perlu pahami begini. Waktu adalah harta yang bersifat di dalam diri kita. Sementara properti kita, rumah kita, tanah, mobil, dan sebagainya adalah harta yang bersifat di luar diri kita. Nah, orang dunia memfokuskan kehidupannya mencari harta yang daripada di luar diri mereka. Mereka mencari, mengumpulkan sesuatu, kadangkala menghalalkan segala cara. Mereka menganggap harta duniawi adalah hal yang paling terutama. Sehingga waktu berlalu cepat. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti tahun. Tanpa terasa, tahu-tahu sudah merasa tua. Tubuh sudah mulai sakit-sakitan dan tenaga sudah mulai tidak ada. Pada saat itu barulah orang menyadari begitu banyak waktu yang dihabiskan untuk mencari dan mengumpulkan harta duniawi yang ironisnya ketika mati itu nggak dibawa. Ada orang mengatakan begini, kalau kita menyia-nyiakan harta kita, mungkin kita bisa memperolehnya kembali. Kalau kita menyia-nyiakan kesehatan kita, jarang kita bisa memperolehkan kembali kesehatan itu. Tapi kalau kita menyia-nyiakan waktu kita, waktu tidak akan pernah kembali. Anda dan saya punya waktu. Orang dunia memakai waktunya untuk mencari sebanyak-banyak harta yang bisa mereka dapatkan. Tetapi ingat, sebanyak-banyak harta yang ada pada mereka tidak akan pernah bisa membeli namanya waktu. Nah, bagaimana sudut pandang orang percaya terhadap waktu ini? Banyak sekali. Paling tidak, di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4 dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, sebagai orang percaya, sudut pandang kita melihat waktu adalah bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan itu melalui kehidupan kita. Penggenapan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita lakukan sesuai dengan waktu kita yang ada. Orang dunia menggunakan waktunya untuk mencari harta duniawi yang bersifat fana. Tetapi sudut pandang kita orang percaya mempergunakan waktu kita untuk perkara-perkara yang di atas, yang bersifat kekal di surgawi nanti. Nah, hari ini, precious time, waktu yang berharga, saya ambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ke-10
dan juga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadamu. Dari 2 Petrus 3 ayat ke-8 sampai ke-10 dan ayat ke-8 sampai ke-10 dan 15 tadi, ada 3 poin penting yang bisa saya bagikan mengenai waktu yang berharga ini. Yang pertama, gunakan sisa waktu kita dengan benar. 2 Petrus pasal ketiga ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Ayat ini jangan kita artikan secara hurufiah. Waktu Tuhan tidak bisa diartikan satu hari sama dengan 1000 tahun, atau sebaliknya 1000 tahun sama dengan satu hari. Waktu Tuhan tidak bisa diukur oleh waktu, sebab Tuhan sendiri yang menciptakan waktu dan Tuhan ada di atas waktu. Saya percaya hakikat ayat ini berkata bahwa setiap waktu itu maksudnya ada dalam genggaman Tuhan. 1000 tahun mungkin sangat lama bagi manusia, tetapi bagi Tuhan itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya, singkat bagi Tuhan. Yang jadi permasalahan begini, Tuhan memberikan setiap Anda dan saya itu waktu yang terbatas. Di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, masa hidup kami itu 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya apa? Adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur pasal 90 ayat 12 katakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat firman ini menjadi bahan introspeksi diri kita, menjadi bahan renungan bagi kita, bahwasanya hidup kita ini sebenarnya sangat singkat. Gunakan sisa waktu kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Nabi Musa mengajarin kita untuk menghitung hari-hari kita sedemikian, tujuannya apa? Agar kita punya hati yang bijaksana. Sebab Efesus pasal 5 ayat 16 itu mengingatkan kita, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, firman tadi mengatakan Allah memang menjanjikan akan datang kedua kali, tetapi waktunya kapan tuh hanya Tuhan yang tahu. Kalau waktu itu belum digenapi, bukan berarti Tuhan lalai. Nah, maksud saya daripada kita fokus kepada sesuatu yang Tuhan nggak mau singkapkan waktunya, kenapa kita nggak fokus dengan sisa waktu kita? Kenapa kita tidak pakai sisa waktu kita untuk lakukan bagi kemuliaan Tuhan? Saya mau katakan, jadilah seperti wanita bijak di dalam Alkitab yang mempersiapkan diri ketika kapanpun mempelai laki-laki datang. Jangan seperti wanita bodoh yang tidak mempersiapkan ketika mempelai laki-laki datang tiba-tiba, ia akan tertinggal. Ada amin? Dan yang kedua, kesadaran akan pentingnya waktu. Di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat ke-10, firman Tuhan berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Saya mau mengatakan begini ya, mau kaya, mau miskin, mau dalam keadaan gembira atau susah, mau kita dalam keadaan kelimpahan atau kesusahan, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa semuanya mempunyai waktu yang sama, yaitu satu hari 24 jam. Kita jangan terlena dengan waktu kita yang ada, seolah-olah hidup kita ini masih lama, sehingga kita tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya waktu-waktu sekarang ini. Hidup kita jumpai kadang orang bermalas-malasan, hidup tidak punya tujuan. Saya mau kasih tahu, hidup kita ini singkat. Alkitab mengatakan seperti uap, sebentar ada, sebentar juga bisa hilang lenyap. Kita berlomba dengan waktu. Orang dunia mengisi hal-hal dengan duniawi yang sifatnya fana, tapi kita harus melakukan segala sesuatu yang bersifat surgawi, karena itu bersifat kekal. Kita mau ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, masuklah hambaku yang setia. Jangan sampai Tuhan katakan, enyahlah daripadaku kamu segala pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Sangat penting kita menyadarin waktu-waktu kita saat ini. Jadilah pelaku firman yang setia. Nantikan setiap janji Tuhan dengan setia. Jangan mengatakan seperti orang-orang dunia, seolah-olah Tuhan lalai. Tuhan tidak pernah lalai, dan Tuhan selalu tepat pada waktu yang dikehendakinya. Poin yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah waktu membuahkan pertobatan. Di dalam 2 Petrus 3:15 tadi dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita masih hidup saat ini. Ini adalah satu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap orang untuk mengintrospeksi dirinya agar bisa bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat 9 sebelumnya, tuh mentang-mentang janji Tuhan untuk datang kedua kali belum tiba, orang ngejek-ngejek Tuhan. Padahal Tuhan memberikan waktu buat setiap orang ini agar punya waktu untuk bertobat. Tuhan menghendaki semuanya tidak binasa. Alkitab mengatakan demikian. Roma pasal 2 ayat 4-5 berkata begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saya berharap ketika kita mendengarkan firman ini, kita mendapatkan satu rema bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kita waktu untuk bertobat, sehingga setiap kita yang mendengarkan ini menjadi sadar waktu Tuhan tidak terhitung, tetapi permasalahannya waktu Anda dan saya itu terbatas. Kita hidup seperti uap, hari ini ada, besok bisa nggak ada. Itu tergantung daripada kehendak Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita masih ada seperti saat ini dan masih bisa mendengar firman Tuhan hari ini, itu indikasi bahwa Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk introspeksi, untuk kembali kepada jalannya, untuk bertobat agar kita tidak binasa. Pengkhotbah 8 ayat 11 katakan, oleh karena penghukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Dan saya berharap ketika kita mendengarkan firman, kita sadar bahwa waktu Tuhan belum datang, itu bahwa Tuhan masih mengasihi kita, masih menyayangi kita, masih memberikan waktu dan kesempatan kita agar kita beroleh selamat. Nah, 3 poin itu yang bisa saya bagikan. Semoga firman hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.